Kali ini akan membahas closed loop system, di mana closed loop system itu merupakan sistem yang inputnya dipengaruhi dari outputnya sistem itu sendiri. Nah, langsung aja kita coba closed loop system menggunakan fungsi step. Pertama kita ke library browser, di dalam source ada fungsi step, kita drag and drop. Kemudian ada kita menggunakan fungsi transfer function. Oh ya, kalau sudah tahu diagram blok apa aja yang mau kita gunakan komponennya, kita nggak perlu klik satu-satu seperti ini, kita bisa klik kiri 2 kali, langsung kita cari. Misalnya kita butuh di dalam closed loop system itu membutuhkan operator sum. Oke. Nah, operator sum ini kita taruh di sini. Terus kita membutuhkan scope untuk displaynya, untuk melihat perilaku grafik. Oke, kita sambung. Untuk nyambung dari cabang, kita bisa pakai klik kanan ditahan. Oke. Kemudian saya ingin mengubah denominatornya. 1. Oke. Kemudian untuk mengubah operator di sini kita klik kiri 2 kali. Terus di sini ada kayak garis tegak sama ada 2 tanda plus. Nah, kita ingin mencoba kita ganti salah satu tanda dengan tanda minus. Oke. Sudah seperti ini. Kita satu lagi kita bisa menggunakan dashboard scope untuk melihat perilaku data yang ingin kita tampilkan. Jadi caranya dengan double klik, terus kita klik apa saja yang mau kita lihat perilaku grafiknya. Kalau saya ingin lihat output dari transfer function, oke, sama input dari step, apply, kemudian kita run. Nah, maka output dari transfer function terlihat seperti grafik warna biru, dan yang warna oranye merupakan output dari step function. Kemudian saya ada satu contoh lagi untuk closed loop system, di mana ini terkait dengan menghitung kecepatan mobil. Jadi pada dasarnya kecepatan mobil itu dengan hukum Newton 2 itu kan bisa didapat dengan gaya totalnya sama dengan gaya awal yang dibutuhkan untuk bergerak dikurang dengan gaya resistensinya. Nah, jadi dengan rumus ini saya pakai rumus yang sudah diturunkan, dv per dt sama dengan f0 dikurang kv per m. Itu saya tulis kembali menjadi dv per dt saya tulis v dot sama dengan f0 dikali 1 per m min k per m dikali v. Nah, kemudian saya asumsikan di sini nilai-nilainya dengan M sama dengan 100, K sama dengan 2, F0-nya 200. Nah, kemudian kita gambarkan permodalannya di sistem. Nah, di sini kita tinjau dari F0 dikali 1 per M, merupakan nilai yang sifatnya konstan dan tidak berubah. Jadi kita masukkan di sini F0 merupakan nilai konstan menggunakan fungsi konstan, dan 1 per M menggunakan gain. Di sini saya tulisnya 1 per 100 karena 1 per M. Nah, output dari sini merupakan F0 per M. Nah, kita butuh penjumlahannya dengan ini K per M dikali V. Nah, outputnya ketika dijumlahkan itu V dot. Nah, jadi hasilnya kita sum, terus kita di sini hasilnya masih V dot. Gimana caranya untuk mengubah menjadi V? Kan kita menghitung kecepatan mobil. Nah, itu menggunakan integrator. Nah, setelah itu sudah menjadi menggunakan integrator dan hasilnya menjadi V, kita langsung menggunakan closed loop system. Nah, di sini
nilainya kan outputnya V, terus dikali min K per M. Di sini saya membuat operasi tanda tambah karena tanda minusnya sudah diwakili dalam bloknya si gain ini. Dengan K2 dan M100, jadi kita bikin min 2 per 100. Sama seperti tadi, saya sambung dengan scope, terus hasilnya saya sambungkan ke nilai yang ingin saya lihat perilaku di grafik. Nah, di sini saya membuat yang outputnya 1/m di sini dengan grafik warna biru dan outputnya dari integrator itu berwarna orange. Ketika kita run, nah hasilnya akan tampil seperti ini. Atau sama saja kalau kita klik kiri 2 kali di scope. Oke. Nah, ini kita lihat kecepatan mobil itu lambat laun sampai detik ke-60 dari awal detik ke-0 itu terjadi penurunan akselerasi. Nilai akselerasinya ada penurunan. Nah, jadi agak melengkung gitu. Karena dipengaruhi oleh gaya resistansi tadi yang min K dikali V. Nah, mungkin itu contoh yang closed loop. Kemudian kita bisa masuk ke PID, sistem PID. Nah, PID itu kepanjangannya dari proporsional integral derivatif. Nah, itu di mana merupakan controller yang umumnya digunakan di industri. Dan fungsinya controller ini untuk mengatur agar outputnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita balik ke contoh yang pertama. Oke. Kita butuh PID. Langsung aja diklik kiri 2 kali. Cari PID. Oke. Kita hapus dulu. Nah, sudah seperti ini. Di sini PID-nya kalau kita settingan default itu nilai KP-nya 1, nilai KI-nya 1, dan nilai KD-nya 0. Kita coba bikin 0,1, yang ini 0,3. Oke. Kita run. Nah, hasilnya menunjukkan gambarnya seperti ini. Bagaimana kalau kita mencoba dengan nilai default? Nah, ketika menggunakan nilai default itu hasilnya hampir mendekati ya lebih mendekati nilai landainya. Nah, kita bisa membandingkan dua data yang sudah kita run tadi, yang pada saat bukan default nilai KPKI dan KD-nya, dan kita ubah tadi dengan nilai 0, sekian. Itu caranya dengan data inspector. Kita klik data inspector tadi. Nah, di sini ada run terakhir kita ini gambar seperti ini. Nah, ini yang barusan kita run dengan nilai PID yang default 110. Kemudian kita ingin compare dengan yang sudah kita run sebelumnya. Oke, kita ingin run tadi kan yang terakhir 16. Kita bandingin dengan yang 15. Kita klik compare. Sorry. Nah, ini. Kita sudah compare run yang ke-15 dan yang ke-16. Nah, ini perbandingannya. Ini fungsi yang tadi, simulation data inspector. Kita ingin membandingkan dua hasil data yang sudah kita run. Ini yang agak biru tua ini run ke-15, yang ini ke-16. Nah, di sini kita lihat pada grafik step function-nya kan sama-sama aja. Nah, di sini ada keterangan max difference. Perbedaan terjauhnya itu tidak ada 0 karena sama semua, dan resultnya itu tanda centang. Artinya
dia itu memenuhi syarat yang sudah kita buat. Di sini ada dua parameter lagi, yaitu toleransinya. Nah, di sini kalau memenuhi toleransi maka dia akan tanda centang dengan tulisan within tolerance. Bagaimana dengan yang transfer function tadi? Ini ada perbedaan. Nah, di sini ada absolute tolerance yang di sini dan yang dalam bentuk persen. Nah, dua-duanya itu sifatnya editable, itu bisa diubah. Nah, ini kita lihat grafik di bawah ini merupakan perbedaan yang diakibatkan kedua grafik ini jika dihitung dan diselisihkan, dikurangi maksudnya. Nah, di sini kita bisa mengubah nilainya sampai apakah masuk ke dalam toleransi yang kita inginkan, gitu contohnya. Misalnya kita masukin 1. Nah, itu masuk ke dalam cakupan yang warna hijau ini. Nah, artinya dia memenuhi toleransi. Tapi kalau kita bikin benar tidak ada toleransi, artinya 100% sama, itu dia tidak akan memenuhi toleransi atau out of tolerance. Oke, mungkin cukup dari penjelasan Simulink. Terima kasih.